Oke, baik. Kita akan lanjutkan ke sesi pendalaman ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok penyaji, juga beberapa pertanyaan yang muncul dari topik kita hari ini ya. Topik kita hari ini adalah kesulitan belajar ya, topik ke-8 pertemuan ke-10 ya. Baik, kita akan lanjut ke sesi pendalaman. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan di akhir sesi ya. Baik, tadi oleh kelompok penyaji sudah sedikit disampaikan terkait dengan kesulitan belajar sebagai bagian dari belajar itu sendiri ya. Kita mulai dari pengertian. Jadi kalau mau dipecah materi kita hari ini, pertama kita bicara nanti pengertiannya, kita bicara macam-macamnya, kemudian kita bicara faktor-faktor yang mempengaruhi belajar atau faktor-faktor kesulitan belajar itu sendiri. Dan yang ketiga tentu upaya yang perlu kita lakukan atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan belajar ya. Kita mulai dari pengertian. Tadi juga sudah disinggung bahwa kesulitan belajar sesungguhnya adalah gangguan atau hambatan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf intelijensi dan kemampuan akademik yang harus dicapai ya. Jadi secara definitif pengertian kesulitan belajar adalah suatu kondisi ya di mana pada diri anak itu ditandai dengan munculnya hambatan-hambatan dalam kegiatan yang dalam hal ini kegiatan untuk mencapai suatu tujuan sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak didik atau peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu akan mengalami hambatan, akan mengalami tantangan ya dalam proses mencapai hasil belajarnya, sehingga prestasi akademiknya atau prestasi yang dicapai oleh peserta didik itu di bawah standar apa yang semestinya dicapai. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan belajar itu tidak dapat maksimal, itu ditandai dengan hasil belajarnya yang buruk. Nah, pengertian ini tentu memiliki banyak pemahaman ya, bahwa ketika anak atau individu atau siswa atau peserta didik itu mengalami gangguan dalam belajarnya, artinya ada sesuatu yang harus dicari oleh guru dalam rangka untuk menyelesaikan hambatan itu. Inilah yang kemudian menjadi objek kajian dalam psikologi pendidikan. Salah satunya ya. Dulu kita pernah mengkaji objek kajian psikologi pendidikan itu dalam kajian objek material, formil dan objek material ya, di mana yang menjadi objek kajian psikologi pendidikan itu manusianya ya sebagai objek formilnya, dan objek materialnya itu adalah perilakunya atau perilaku manusianya. Nah, belajar
dalam hal ini kesulitan belajar itu menjadi salah satu objek kajian psikologi pendidikan karena ini menyangkut perilaku peserta didik atau menyangkut perilaku anak didik yang mengalami hambatan dalam belajar. Nah, hambatan-hambatan ini biasanya dalam sebuah komunitas lingkungan atau komunitas kelas itu sebetulnya tidak banyak ya, tidak begitu banyak kita temukan. Misalnya di kelas yang berjumlah 20 orang, mungkin yang mengalami hambatan itu, yang mengalami hambatan dalam belajar itu tidak sampai dari 5 sampai 10 orang, ya. Tetapi memang dalam pengalaman-pengalaman kita dalam mengajar itu setiap kelompok atau rombongan belajar atau rombel itu memang kita selalu mendapatkan ada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ada saja, ya. Karena itu sudah menjadi varian dalam belajar kita. Ada salah satu peserta didik atau anak didik kita yang memang tidak memiliki kemampuan belajar yang sama antar satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Nah, ini tugas guru menjadi amat berat. Kenapa berat? Karena guru harus atau pendidik harus mampu mengidentifikasi persoalan kesulitan belajar ini, kemudian nanti baru dicarikan solusinya atau bagaimana cara mengatasinya. Ya. Nah, dalam prosesnya nanti kita juga mengenal beberapa kesulitan-kesulitan belajar. Itu di pertemuan selanjutnya ada istilah kesulitan belajar bahasa, kesulitan belajar matematis, ya, kesulitan belajar yang lain dalam bentuk-bentuknya. Tetapi hari ini kita hanya akan mengkaji secara umum tentang kesulitan dalam belajar, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke macam-macam kesulitan belajar yang tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh penyaji. Ada beberapa macam dari kesulitan belajar yang ditemukan, yang secara umum ditemukan dalam lingkungan atau kelas belajar. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan dalam belajar, ya. Kekacauan dalam belajar ini atau learning disorder ini sebetulnya adalah keadaan di mana proses belajar seseorang itu terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Jadi ada muncul respon yang satu sama lain itu tidak bisa terhubung. Artinya satu dengan yang lain itu bertentangan. Nah, pada dasarnya yang mengalami learning disorder ini atau kekacauan dalam belajar ini itu potensi dasarnya tidak dirugikan, artinya tidak secara langsung kepada peserta didik, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan. Sehingga mengakibatkan peserta didik ini hasil belajarnya atau hasil belajar yang dicapainya itu lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Jadi macam yang pertama ini sesungguhnya itu tidak banyak tergantung di dalam. Jadi hasil belajar yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik itu tinggi, ini justru rendah. Ya. Artinya rendah itu bukan karena kemampuannya, tetapi rendah itu karena adanya pertentangan-pertentangan tadi. Sementara potensi anak ini tidak seperti itu. Potensi anak didik ini sebetulnya tinggi, banyak, ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan learning disorder. Jadi adanya ketimpangan antara satu faktor ke faktor yang lain sehingga menyebabkan hasil belajar anak didik itu rendah, sementara kemampuan anak didiknya itu sebetulnya tinggi. Kemudian macam yang kedua adalah learning dysfunction.
Learning dysfunction ini adalah gejala, ya, gejala di mana proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi ini lebih kepada prosesnya, ya, lebih kepada aktivitas belajarnya, ya. Meskipun sebenarnya peserta didik ini tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, artinya tidak ada gangguan secara fisiologis, ya. Juga tidak menunjukkan adanya gangguan alat indera misalnya, ya, atau gangguan psikologis lainnya. Jadi learning dysfunction ini lebih kepada ada proses belajarnya yang tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, proses belajar yang tidak berjalan atau tidak berfungsi dengan baik ini bisa disebabkan oleh adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, ini tentu kalau kita menyebutnya lebih kepada gangguan teknis, ya, gangguan non teknis. Jadi tidak ada kaitannya dengan kemampuan indera anak, tidak ada kaitannya dengan gangguan psikologis anak. Semua yang anak miliki itu normal. Tetapi dalam proses belajarnya itu tidak berfungsi dengan baik. Ya, artinya misalnya ketika dalam belajar seharusnya peserta didik itu belajar dengan baik karena seluruh fasilitas dan sarana prasarananya mendukung, tetapi dalam prosesnya ada yang tidak berfungsi dengan baik. Misalnya apa, ya, ketika belajar ada satu misalnya fasilitas belajar yang tidak berfungsi dengan baik, misalnya ketika belajar ruangan itu panas, ketika panas, ya, otomatis daya konsentrasinya juga menurun, ya, gitu ya, daya konsentrasinya menurun. Kemudian misalnya kipas anginnya juga tidak hidup. Itu sebetulnya diproses, ya, tidak pada aspek individu anaknya. Itu yang kemudian kita sebut dengan learning dysfunction. Jadi ada proses belajar yang tidak berfungsi, ya, yang dilakukan itu tidak berfungsi dengan baik, ya. Artinya misalnya ketika belajar anak ternyata ada alatnya yang tertinggal, atau ada misalnya catatan-catatan penting anak itu misalnya hilang, ya. Kemudian misalnya yang seharusnya guru itu memberikan materinya secara langsung, misalnya pada saat itu beberapa kali misalnya gurunya hanya memberikan tugas saja, tidak melakukan proses interaksi belajar mengajar secara langsung. Nah, ini yang kita sebut dengan learning dysfunction. Kemudian under achiever. Jadi peserta didik, ya, atau macam kesulitan belajar yang tiga adalah siswa atau peserta didik yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Ya. Ini biasanya banyak disebabkan oleh faktor internal. Faktor internal itu terkait dengan apa yang terjadi dalam diri anak, ya. Jadi anak itu punya potensi kecerdasan intelektualnya itu lumayan, artinya tidak terlalu rendah-rendah amat, juga tidak terlalu tinggi, tapi di atas normal, tetapi hasil belajarnya tergolong rendah. Ini tentu banyak faktor yang menyebabkan. Nanti kita coba dikaji lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkannya. Kemudian macam berikutnya adalah yang tadi juga disebut oleh kelompok penyaji adalah slow learner atau lambat belajar. Siswa yang lambat dalam proses belajar itu menyebabkan atau membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa yang lain, atau dibandingkan dengan peserta didik yang lain, ya. Padahal dia punya kemampuan potensi yang sama dengan peserta didik yang lain. Nah, ini yang juga menjadi macam-macam dari kesulitan belajar. Jadi
butuh waktu yang lama untuk dapat dalam belajar. Jadi proses belajar itu dia butuh waktu. Jadi tidak serta merta ketika belajar dia langsung dapat, serta merta dia belajar langsung mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam belajar. Jadi kategori peserta didik yang seperti ini biasanya akan membutuhkan treatment khusus ya dalam membantu menyelesaikan anak yang lambat dalam belajar. Kemudian macam terakhir atau macam yang selanjutnya adalah learning apa tadi yang disebut kelompok penyaji tadi, learning disabilitas ya, atau ketidakmampuan dalam belajar. Ya. Learning disabilities ini adalah gejala di mana peserta didik itu tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi kecerdasannya atau di bawah potensi intelektualitasnya. Ya. Siswa yang mengalami kesulitan belajar semacam ini tergolong dalam pengertian pengertian ketidakmampuan belajar ini akan tampak dari berbagai gejala yang muncul. Jadi memang secara proses anak ini tidak mampu dalam belajar. Jadi memang kapasitas intelektualnya memang di bawah potensi yang dia miliki sehingga berat, sehingga tidak mampu, atau mungkin karena faktor-faktor tertentu sehingga dia tidak menyukai apa yang sedang dilakukan ya, atau proses belajar yang sedang dilakukan sehingga anak tidak betul-betul tidak berminat dalam belajar. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor. Tadi sudah dibahas oleh kelompok penyaji dan beberapa pertanyaan. Faktor-faktor yang menyebabkan anak itu anak itu mengalami kesulitan dalam belajar ya. Nah, kita akan melihatnya dari berbagai sudut pandang atau melihatnya dari beberapa hal. Pertama, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar itu ini tentu kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan kaitannya dengan macam-macam belajar ya, karena nanti dengan melihat faktor kesulitan belajar secara internal maupun eksternal nanti akan kita klasifikasi ini masuk ke macam yang mana ya dari 5 macam kesulitan belajar tadi. Nah, tadi juga sudah disinggung, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar itu ada 2 ya, faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang muncul di dalam diri peserta didik. Jadi faktor ini hadir atau ada di dalam muncul di dalam peserta didik itu sendiri, artinya dalam diri peserta didik ya. Faktor yang pertama adalah kemampuan intelektual. Nah, kemampuan intelektual ini berbeda-beda ya. Cara mengukur intelektualitas orang tinggi atau tidaknya itu kan kalau dulu atau sekarang juga masih ada istilah itu dengan mengukur kemampuan IQ-nya ya. Artinya kalau misal IQ-nya di bawah standar rata-rata tentu ini juga akan berpengaruh terhadap belajarnya. Tetapi juga kemampuan intelektual ini bisa dilihat dari kemampuan anak atau kecerdasan anak dalam melakukan sesuatu yang diinginkan oleh guru ya. Jadi lebih kepada anak ini sebetulnya tergolong cerdas atau tidak ya, atau anak ini memang standar kemampuan intelektualnya di bawah standar sehingga memang sulit untuk belajar gitu ya. Misalnya dalam kapasitas tertentu, misalnya anak untuk menyebutkan angka dan huruf saja berat.
Anak juga dalam usia-usia tertentu masih belum bisa menyebutkan apakah itu angka atau huruf. Ketika diminta untuk menyebutkan angka yang ditunjuk oleh guru, anak tidak tahu apa itu angka berapa. Padahal di usianya, anak seusia itu, anak yang lain itu dengan cepat bisa menyebut, ya. Nah, ini kan termasuk kemampuan intelektual. Jadi kemampuan intelektual ini juga termasuk bagian yang sangat penting dalam mempengaruhi kesulitan belajar. Yang kedua, motivasi. Nah, motivasi ini dalam diri peserta didik atau dalam diri seorang yang mengikuti proses belajar itu berbeda-beda. Motivasi juga dipengaruhi banyak hal, ya. Tentu misalnya anak yang suka dalam belajar itu karena mungkin saja dia dari rumah ingin ketemu dengan gurunya. Kemudian karena memang ingin belajar, ya. Tetapi rata-rata motivasi belajar itu jarang karena anaknya itu suka, ya. Kalaupun ada 20 orang, mungkin 1-2 orang anak itu suka dengan pelajarannya. Motivasi itu biasanya muncul dalam diri anak dalam pembelajaran itu ketika peserta didik atau anak atau siswa itu lebih menginginkan, ya, semangat untuk dorongan hati. Motivasi itu kan dorongan, ya. Dorongan hati untuk belajar bersama teman-temannya atau bertemu dengan teman-temannya, ya. Itu yang kemudian membuat orang termotivasi. Ada sesuatu yang dia inginkan sehingga dia terdorong jiwanya itu untuk menyukai itu. Kemudian faktor internal yang ketiga adalah kematangan untuk belajar, ya. Pada usia-usia tertentu kita itu atau anak dalam belajar itu biasanya muncul, ya. Ada anak yang memang belum waktunya belajar, itu sudah dipaksakan belajar, itu juga tidak bisa. Pasti kita akan menemui kendala sulit anak-anak dalam belajar karena memang belum waktunya, ya. Nah, kematangan untuk belajar ini juga dipengaruhi oleh pembawaan, ya. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sebut dengan hereditas. Jadi kematangan itu muncul ketika pada usia-usia tertentu, ya, sesuai dengan pembelajaran yang dia ikuti. Sehingga anak memang sudah siap untuk belajar. Kalau anak belum waktunya untuk belajar perkalian, kemudian kita ajarkan perkalian, itu namanya anak belum sanggup, ya, belum sanggup untuk mengikuti pembelajaran karena memang anak itu belum matang untuk belajar. Artinya belum sampai usia itu sudah diajarkan perkalian, ya. Jadi kematangan itu lebih kepada pembelajaran yang seusianya sudah bisa dilakukan. Jadi bukan karena dia betul-betul siap dalam belajar, bukan, tapi lebih kepada masa periodisasi masanya itu sudah tepat. Kemudian faktor internal berikutnya adalah usia. Nah, ini sebetulnya alamiah, ya. Anak yang memang usianya sangat masih rendah atau anak dengan kategori usia dini, kemudian kita berikan materi belajar anak sekolah, itu juga tidak masuk kategori ini, ya, karena memang anak belum matang dalam belajar sehingga pasti akan menemui kesulitan. Atau anak yang dipaksakan untuk belajar di kelas yang bukan pada umur usianya, yang seharusnya di kelas A misalnya, ya, yang harusnya di kelas B ikut di kelas A misalnya, yang harusnya masih usia dini masuk kategori misalnya sekolah dasar. Itu kan juga termasuk tantangan. Kemudian jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin ini mempengaruhi?
ya memang antara anak laki-laki dan anak perempuan biasanya secara psikologis anak laki-laki lebih cenderung ya potensinya lebih cepat belajar atau lebih tidak banyak mengalami hambatan dalam belajar. Kenapa? Karena secara psikologis anak laki-laki itu tidak banyak tidak banyak mengalami tidak banyak kesibukan secara aktivitas kegiatannya baik baik anak-anak yang suka bermain atau mungkin ada aktivitas lain yang memang tidak banyak dipikirkan oleh anak perempuan. Kemudian faktor internal lain adalah kebiasaan belajar. Jadi kebiasaan belajar itu tentu hasil didikan dari proses pembiasaan baik di rumah maupun di sekolah. Anak yang tidak terbiasa belajar tentu akan sulit dalam belajar. Karena apa? Karena dia akan susah untuk beradaptasi dengan lingkungan ketika dia belajar. Makanya pembiasaan itu juga amat penting agar anak tidak sulit dalam belajar. Kemudian kemampuan mengingat. Ya, ini kan kategori kemampuan daya pikirnya. Kalau daya pikirnya itu rendah ya, hanya dalam jangka waktu hitungan menit anak sudah lupa, berarti itu daya pikirnya atau kemampuan lupanya itu lebih cepat, sehingga ini juga berpengaruh pada kesulitan belajar. Kemudian kemampuan penginderaan ya, ini termasuk faktor yang amat fundamen ya, karena kalau salah satu panca inderanya ada yang tidak berfungsi dengan baik ya biasanya akan menyebabkan anak sulit untuk belajar ya. Salah satunya saja terganggu itu juga akan menyebabkan sulit, terutama panca indera yang berkaitan langsung dengan proses belajar itu menjadi amat sangat penting. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang muncul dari luar anak. Nah, pertama guru. Ada guru yang dalam proses belajar mengajar itu ya kadang tidak sesuai dengan tuntutan dari proses belajar mengajarnya, sehingga anak itu sulit untuk belajar. Anak itu susah untuk menerjemahkan perintah guru. Anak susah untuk mengadaptasi apa yang diinginkan oleh guru ya. Jadi ada juga faktor gurunya. Kalau gurunya misalnya tidak menerapkan perencanaan pembelajaran yang baik, tidak menggunakan metode strategi pendekatan yang baik, kadang-kadang juga akan sangat berpengaruh kepada siswa dalam belajar. Makanya akan sangat mudah kita temukan anak dalam belajar itu karena disebabkan oleh gurunya sendiri ya. Ya artinya kompetensi gurunya itu harus betul-betul dimiliki secara utuh, kompetensi sosial, kompetensi pribadi, kompetensi intelektual, kompetensi sosialnya itu harus komplit ada, sehingga anak dengan mudah ketika dalam belajar itu menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian kualitas pembelajaran. Ini faktor eksternal lainnya. Kualitas pembelajaran ini lebih kepada proses yang sedang berlangsung. Guru yang hanya datang ke kelas kemudian memberikan tugas tanpa memberikan stimulus lain dalam proses belajaran itu juga sangat berpengaruh kepada anak dalam belajar. Anak akan sulit untuk belajar kalau lingkungan belajarnya tidak kondusif. Artinya proses belajarnya itu tidak menyenangkan bagi anak. Guru hanya datang ngasih tugas ya, kemudian keluar ya tanpa memberikan pendekatan pembelajaran yang menarik, sehingga guru akan bisa sehingga proses atau kualitas pembelajaran itu menurun, sehingga menyebabkan anak juga sulit untuk belajar. Kemudian fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran ini lebih kepada sarana prasarana ya. Kalau ada sarpras yang tidak mendukung ya artinya ini akan berpengaruh pada kesulitan belajar anak ya. Ya ada satu yang kurang saja itu juga bisa menyebabkan anak sulit, tetapi tidak dominan ya. Sarpras ini tidak dominan. Kemudian yang terakhir lingkungan. Ya lingkungan belajar yang tenang, damai, tidak ada hiruk pikuk, tidak stirring, tidak ada gangguan suara macam-macam. Ini akan mendukung proses belajar yang baik. Kalau ini terjadi, tinggal di sekolah misalnya atau belajar atau hidup di lingkungan misalnya yang tidak yang bising ya, yang banyak suara-suara, yang mungkin juga ada bau yang tidak enak, itu juga akan berpengaruh sehingga anak sulit untuk belajar.
Kenapa? Konsentrasinya terfokus pada suara-suara atau pada bau yang ada di lingkungan belajarnya. Sehingga apa? Anak akan sulit dalam belajar, ya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi atau faktor kesulitan belajar. Waktu kita masih ada ya, di Zoom masih ada 4 menit lagi. Oke. Terakhir, upaya mengatasi kesulitan belajar. Ini yang upaya ya yang perlu dilakukan agar siswa itu tidak kesulitan dalam belajar. Pertama, tadi faktor fisiologis ya. Artinya ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru agar terjadi perubahan anak didik agar tidak lagi mengalami kesulitan belajar ya. Nah, sebelum melakukan proses atau mengatasi kesulitan belajar, maka guru harus mengidentifikasi dulu, mendiagnosis dulu kesulitan belajar. Setelah tahu nanti baru dilakukan pembenahan. Salah satunya adalah melakukan pengajaran remedial. Itu yang sangat normatif ya. Artinya guru ya mesti mengulang kembali proses belajar agar kegiatan belajar itu bisa ditangkap kembali. Itu secara normatif. Kalau yang lain pertama ya tentu dari aspek fisiologis ya, guru harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan siswa. Jadi guru itu harus betul-betul fokus dalam melihat kesulitan anak, mendengarkan, kemudian melihat apakah anak itu ada yang kurang berfungsi dengan baik panca inderanya sehingga kesulitan. Kemudian orang tua juga harus senantiasa motivasi anaknya kalau itu dari dalam diri anak. Kemudian dari faktor sosial misalnya, ya tentu harus menciptakan suasana belajar yang betul-betul kondusif ya, yang betul-betul dapat mendukung proses belajar mengajar. Kalau itu dari dalam diri anak misalnya terkait dengan kejiwaan intelektualnya anak, ya guru harus membantu siswanya sehingga dapat belajar dengan baik. Ya dengan apa? Misalnya membantu siswa mengetahui proses belajarnya, menyadari akan adanya beberapa siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam belajar ya. Nah, itu yang perlu dilakukan agar proses belajar mengajar itu berlangsung dengan baik. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, waktunya 2 menit lagi. Untuk sesi pendalaman kita